Tuhan katakan begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah kenal siapa engkau. Berarti ketika kita masih berada di dalam rahim ibu, Tuhan sudah tahu siapa kamu. Tuhan sudah kenal siapa kamu. Dan dia katakan, saudara, aku memberikan rancangan kepada kamu, bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Firman Tuhan katakan begini, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Kalau Tuhan telah melukiskan kita di telapak tangan, berarti masa depan kita Tuhan tahu. Ketika kita sakit Tuhan tahu. Ketika kita sedih Tuhan tahu. Ketika kita tidak mampu bayar hutang, Tuhan juga tahu. Karena dia bilang, aku yang tahu hidup kamu, karena aku telah lukiskan engkau di telapak tangan. Makanya kalau kita dalam keadaan kesusahan, karena dia telah melukiskan kita, jangan cari manusia sebagai pelampiasan untuk menceritakan masalah kita. Manusia belum tentu bisa menolong kita. Tapi mari cari Tuhan, duduk dalam hadirat Allah. Punya masalah kita ceritakan ke manusia. Manusia bukannya membantu kita, malah bikin keruh masalah. Tambah parah, gosip di mana-mana, hoax, akhirnya berita sudah macam-macam. Tapi kalau kita ceritakan kepada Yang Maha Kuasa, yang telah melukiskan kita, jawaban yang pasti dari Tuhan. Amin. Seorang pengusaha yang kaya, zaman COVID, usahanya ambruk. Gara-gara gak ada satupun orang yang beli. Dia rugi 200 miliar. Dia datangi pendeta. Ibu pendeta, saya ini sudah tidak tahu lagi dengan cara bagaimana saya harus meminta bantuan. Kenapa? Saya kan sudah beli barang-barang, sedangkan barang saya karena masa COVID, satupun gak ada yang laku. Tiap bulan harus bayar hutang di bank. Bank lagi menunggu ratusan juta setiap bulan karena dia hutang 200 miliar. Saya tidak tahu dengan cara bagaimana saya harus membayar hutang ini. Terus apa kata ibu pendeta? Pak, kalau mungkin saya ada uang, saya bisa bantu. Tapi saya nggak bisa bantu. Mungkin saya cuma bisa bantu, saya menyerahkan kepada Bapa yang di sorga. Saudara pendeta itu berdoa buat si bapak pengusaha ini. Terus ibu katakan begini, ketika engkau sudah didoakan, jangan pernah berhenti sampai di situ. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, kalau kita mencari Tuhan, saya percaya sorga bisa terbuka bagi kita. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Setiap hari Minggu dia rajin ke gereja. Setiap kali ada altar call, dia duluan maju ke depan. Pokoknya dia gak pusing. Orang mau ngomongin dia begini gak pusing dia. Pokoknya saya mau pingin cari hati Tuhan. Saudara, ketika dia sampai di rumah, hatinya tergerak untuk menyembah Tuhan. Dia memuji nama Tuhan. Setelah selesai dia menyembah, Tuhan berbicara di rohnya. Ada satu pengusaha yang sangat kaya. Kamu telepon dia. Telepon dia. Saudara, tiba-tiba dia telepon pengusaha itu. Supaya apa? Pengusaha itu bisa membeli semua barang-barang yang ada di tokonya karena nggak laku karena zaman COVID. Saudara, apa yang terjadi? Ketika dia telepon sang pengusaha itu, kebetulan memang pengusaha itu lagi membutuhkan barang yang dia jual. Saudara, apakah yang terjadi? Akhirnya dia beli barang itu. Saudara, hampir 1 triliun. Berikan tepuk tangan buat Bapak di sorga. Hutang 200 juta. Lunas, luar biasa enggak Bapak kita. Saudara, saya mengatakan ini karena saya alami. Kalau saya punya masalah, lebih baik saya duduk dalam hadirat Allah, menyembah. Mau sakit kah, mau masalah keuangan kah, mau masalah kesehatan kah, mau masalah apa saja, sembah dia saudara. Karena dia Bapa yang peduli. Dan dia katakan, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, dan aku tidak akan pernah membiarkan engkau celaka. Haleluya. Manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah. Tapi malaikat tidak. Tuhan tidak pernah mengatakan begini, malaikat, aku telah menciptakan engkau segambar serupa denganku. Tidak. Tapi yang diciptakan segambar serupa dengan Bapa cuma manusia.
Makanya kita manusia yang berharga. Amin. Kalau kita berbuat dosa, asal kita mengakui dosa-dosa kita, Tuhan tebus kita kembali. Sini kamu nak. Jatuh bangun. Burung Raja Wali hidup di atas gunung. Ketika dia melahirkan, dia kasih ajar DP anak terbang dari atas gunung. Dia kasih jatuh dari atas gunung. Ketika anaknya belum tahu berterbang, dia cepat-cepat dia angkat, bawa lagi ke atas. Dia kasih jatuh lagi. Belum lagi turun, bawa lagi ke atas. Demikian juga hidup saudara dan saya. Kadang kita jatuh bangun. Nggak mampu. Mau hidup kudus susah. Betul enggak? Susah hidup kudus saudara. Ya. Kadang jatuh bangun. Tapi Tuhan katakan, kalau manusia jatuh, aku tidak akan pernah membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Dia akan angkat kita kembali sampai kita benar-benar kuat. Amin. Itu. Makanya kalau kita melihat orang yang belum bertobat, orang yang tidak setia gereja, jangan dulu kita hakimi mereka, doakan mereka. Saudara, kalau Tuhan tidak buka hati kita untuk mengerti firman Tuhan, gak bakal mungkin kita mengerti Alkitab. Seperti Lydia, walaupun kita setia gereja, setiap hari Minggu kita beribadah dengan firman Allah, tetapi kalau Tuhan tidak membuka hati kita, kita tetap tidak akan pernah mengerti firman itu. Datang cuma sekedar datang, pulang begitu tetap sama yang kita bikin. Enggak pernah bertobat. Karena apa? Tuhan tidak membuka hati kita. Tuhan membuka hati Lydia. Sementara Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan. Mungkin ada begitu banyak Rasul Paulus sampaikan kan? Tapi Tuhan buka hati Lydia. Biar dia mengerti apa yang Rasul Paulus sampaikan. Kadang-kadang saya berdoa, saya menyembah. Kalau engkau tidak buka hati mereka, tidak mungkin mereka bisa mengerti. Satu-satunya saya harus menyembah Tuhan, saudara. Bukakan hati jemaatmu. Karena kamu tidak bisa membuat mereka bertobat. Tidak. Tapi yang berkuasa memberikan kita pertobatan adalah Tuhan. Jangan pernah mudah tersinggung. Kalau firman Tuhan datang dalam keadaan keras, katakan begini saja. Tuhan, itu untuk saya. Itu untuk saya, Tuhan. Ya. Kenapa kita tersinggung? Karena mungkin kita pelakunya. Nggak mungkin kalau kita tidak tersinggung kalau kita bukan pelakunya. Iya kan? Jadi kalau kita masih seperti itu, kita masih dewasa, katakan begini, Tuhan, firman itu untuk saya. Itu untuk saya, Tuhan. Tapi saya tidak mampu lakukan itu. Berikan saya kekuatan, kemampuan. Itu aja yang kita lakukan di hadapan Allah. Amin. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Saudara, Tuhan katakan, saudara dan saya dipilih sebelum dunia dijadikan. Kenapa saudara dan saya sampai dipilih oleh Tuhan? Dia bilang, untuk apa? Dia mau bikin kita tidak bercacat dan tidak bercela. Mau hidup kudus tidak bercela gak gampang. Susah. Cuma firman Tuhan inilah yang sanggup memberikan kita kekuatan, kemampuan supaya kita mampu hidup kudus. Amin. Kalau kita gak pernah dengar firman Tuhan, mana kita mau hidup kudus? Mana kita mau tahu untuk kebenaran? Gak mampu, saudara. Saya kasih tahu, jika saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, Dia lukiskan kita di telapak tangan. Tuhan katakan, aku tidak pernah melihat siapapun kamu. Mau kamu pendosa seburuk apapun, mau kamu orang jelek, orang cantik, mau kamu orang kaya, orang miskin, ketika aku memilih engkau dari kandungan ibumu, aku telah melukiskan engkau. Tapi ingat, walaupun Tuhan telah melukiskan kita, bukan berarti kita seenaknya berbuat dosa. Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterani hatinya, yang pernah mengucap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Terus sampai 6. Dan yang mengucap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sekali lagi. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ketika Tuhan memilih saudara dan saya dari latar belakang apa saja, mau kita pembunuh, kita pencuri, kita pendusta, kita mungkin kikir,
Tuhan tidak pernah melihat itu. Ketika kita dipilih, dia akan bentuk kita, dia akan proses kita. Tapi ketika kita sudah hidup dalam terang, kemudian kita berbalik, ini Tuhan bilang, kita tidak akan pernah diperbaharui sekali lagi. Karena kita menyalibkan Yesus yang kedua kali. Tidak ada lagi korban untuk hal itu. Untuk itu jangan pernah menyanyiakan kasih karunia. Ya. Kalau Tuhan sudah tebus kita saat ini, pergunakan itu dengan baik. Bagaimana saya harus berubah, minta kepada Bapa, berikan saya kekuatan kemampuan supaya saya mampu dan taat melakukan firman Allah. Amin.